Salam literasi. Anda sedang mendengarkan audiobook Seperti Benenai Cintaku Terus Mengalir Untukmu, sebuah novel. Penulis Robertus Fahik, penyunting Elsita Lisnawati Guntar. Penerbit Cipta Media Yogyakarta. Cetakan pertama September 2015. Pengantar oleh Dr. Marcellus Robert MSI, akademisi dan penulis Universitas Nusa Cendana, Kupang. Benenai mengalir antara Noi dan Mei. Menyusun cerita fiksi dimulai dengan nyanyian tragik atau minimal pergulatan imajinasi yang menghamburkan kenangan, pengalaman antara Rasa dan Tessa. Di sanalah seorang penulis terlibat dalam tekanan. Karena derita dalam menulis cerita pun segera mengepungnya. Ia memulai bertengkar dengan keadaan untuk menjalani dua keharusan. Pertama, memilih tema yang unik, atau kedua, di tangan dialah sebuah pengalaman dibuat unik. Padahal kedua pilihan itu sama-sama mengundang risiko. Pilihan pertama, tema yang unik, selalu menggelincirkan penulis pada logosentris, berpusat pada obsesi tematik. Begitu kuat lahar nafsu menyampaikan pesan, sehingga terkadang menafikan lagak literer. Rasa gurih sebuah cerita terkadang terlantar dan kisah susut menjadi sekadar kontainer yang penuh sesak dengan serpihan-serpihan deskripsi. Di sana pula unsur utile atau kegunaan membenamkan rasa gurih fiksionalitas. Pilihan kedua, membuat suatu pengalaman atau suatu penghayatan menjadi unik, sering pula menggelincirkan penulis dalam gincu literer yang berlebihan. Sebab dia diminta menceritakan pengalaman itu menjadi unik, menarik, atau memikat. Karena itu, ia harus mampu bercerita dengan menggunakan fitur-fitur literer secara apik dan kompositum. Kadang, lagak literer yang keterlaluan menyebabkan kabarnya menjadi kabur dan kisah berangsur beringsut sekadar kafetaria. Unsur dan urusan menghibur atau dulce begitu kuat membenamkan Tessa. Dalam dialektika itulah pandai susastra berseru, karya sastra setidaknya mengandung utile et dulce, berguna dan menghibur. Bercerita adalah mewartakan makna dengan cara menghibur. Robert Fahik mencoba mengarungi dialektika itu. Ia berusaha menenteng egosentris atau keunikan Malaka, tanah kelahirannya, dilap-lap dengan sapu tangan imajinasi, diendus ke perbukitan narasi. Pada ujung lain, ia berusaha mendandani tema Malaka dengan fitur-fitur literer. Bagi Fahik, Malaka adalah gumpalan mosaik atau tanah terjanji yang berantakan. Mirip yang dikatakan mantan gubernur NTT, Ben Boy, yang terkenal itu. Malaka adalah Firdaus yang terlantar. Karena itu, semakin jauh Fahik merantau, semakin dekat tampang Malaka dalam bayangannya. Fahik bercerita, selain itu Mei, Malaka juga cocok untuk tanaman coklat atau kakao. Sudah sejak puluhan tahun lalu ada pengusaha yang membuat kebun coklat di area yang luas. Banyak anak Malaka yang direkrut jadi pekerja.
biasanya hasil panen dikirim ke Jawa. Sebenarnya dalam bidang pertanian, Malaka juga punya potensi pengembangan sagu. Namun kini, tidak banyak lagi pohon sagu yang bisa ditemukan. Ada makanan lokal yang dikenal dengan akabilan, yang bahan dasarnya adalah sagu. Malaka juga kaya akan sirih pinang. Selain bermanfaat untuk para orang tua yang biasanya makan sirih atau digunakan dalam ritual adat, mungkin sirih dan pinang bisa diteliti untuk diolah menjadi obat-obatan untuk penyakit tertentu. Apalagi yang kau temukan, Mei? Malaka juga memiliki potensi sebagai daerah perbatasan. Memang belum banyak yang dilakukan dalam konteks yang satu ini. Pemerintah dalam hal ini melalui Badan Pengelola Perbatasan dan dinas terkait perlu mulai memikirkan bagaimana potensi daerah perbatasan ini dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Banyak hal yang bisa dilakukan, termasuk pengembangan pariwisata. Di bidang ekonomi, mungkin pasar perbatasan bisa menjadi salah satu alternatif peningkatan ekonomi rakyat. Di bidang pendidikan, peningkatan kualitas lembaga pendidikan di Malaka mungkin bisa menarik pelajar atau mahasiswa dari negara tetangga. Mungkin ini terlalu berlebihan, tapi itulah yang aku pikirkan. Jujur, semua ini masih berupa pikiran liar. Perlu dikonsepkan secara baik. Tapi memang daerah ini punya potensi yang luar biasa dan harus dioptimalkan. Malaka adalah roh dan roti kehidupan buat Fahik. Perkelanaannya ke Jogja merupakan pengembaraan di padang-padang imajinatif untuk lebih dekat mendekap roh dan roti kampung halamannya itu. Dalam linangan imajinasi Fahik, Malaka bukan sekadar sebuah landscape, melainkan sebuah historia yang menyalakan dian peradaban, memfasilitasi cara hidup masyarakatnya. Fahik bagai Raja Mutis yang sedang merindukan gadis cantik asal Malaka, lantas air mata menjelma menjadi sungai Benenai. Rindu Fahik kepada Malaka adalah rindu pada alam pastoral dan keadapan lama menjelma menjadi novel ini. Raja Mutis dan Robert Fahik bagai burung audan yang hidup di tepi jurang dan hanya hidup untuk menimbun rindu. Mungkin alasan itu pula sehingga Fahik memilih sudut pandang sebagai akuan atau aku lirik, atau terlibat sebagai tokoh utama dalam novel ini. Rindu yang terus merimbun terhadap Malaka itulah yang membuat semua hal lain hanya berarti bila dikaitkan dengan Malaka. Ia meninggalkan Mei, perempuan Jogja, teman kuliah yang sudah lama jatuh cinta terhadapnya. Mei sangat mencintainya. Berbagai kesempatan Mei menyatakan dengan cara dan kata. Bahkan suatu kesempatan dalam suatu urusan, Mei berkesempatan ke Malaka dan menginap di Hotel Cinta Damai di Betun. Kesempatan itu Mei kembali menyatakan cintanya terhadap aku lirik. Namun ia menolak dan menjadikan hubungan itu sebagai saudara-saudari. Ia lebih mencintai Malaka dan ingin membangun Malaka. Benenai dalam genangan imajinasi Fahik bukan sungai dalam pengertian umum, melainkan sebuah tamsil tentang cinta yang terus mengalir tak henti. Tamsil ini sesungguhnya terinspirasi oleh legenda Sungai Benenai. Dalam legenda Benenai yang hidup dalam ingatan orang Mutis dan Malaka, bahwa Benenai adalah air mata Raja Mutis. Sang raja jatuh cinta terhadap gadis cantik dari Malaka. Namun entah apa yang terjadi, keduanya terpaksa berpisah. Sang raja kembali ke Mutis, menggendong rindu.
Rasa cinta dan kerinduan menembus gunung dan membelah bukit. Ia mengungkapkan kerinduannya melalui air mata. Tetesan air mata mengalir dari kaki Mutis hingga pusara Malaka. Sungai Benenai itu adalah air mata sang raja buat si cantik dari Malaka. Fahik bercerita, ada legenda bahwa Benenai terbentuk oleh air mata seorang raja dari Gunung Mutis, gunung tertinggi di Pulau Timor bagian barat. Sang raja begitu mencintai seorang gadis Malaka, namun suatu ketika keduanya harus berpisah. Sang raja yang kembali ke Mutis mengungkapkan kerinduannya kepada sang kekasih dengan menangis. Air mata sang raja itulah yang kemudian membentuk aliran sungai Benenai. Di ujung kisah yang lain, Benenai sering murka dan kadang mengamuk, menyapu rata warga atau membawa petaka buat Malaka. Dalam lagu rakyat yang bernada sendu tapi sering digunakan di ruang pesta bernuansa gembira. Oh Nai Benenai, oh Tuan Benenai, suratinan tau mai setiap tahun datang, ami mate tan besikama bela salah. Kami mati karena besikama tak luput dari banjir. Manoin lai Nai, ingatlah Tuan. Oh susar atuk maten, saya susah mau mati. Oh susar atuk maten tan Nai Benenai. Oh saya susah mau mati karena Tuan Benenai. Sebuah paradoksal antara kerinduan, cinta, dan petaka. Sungai Benenai aliran cinta. Sepanjang sungai ini, sepanjang itu pula persaudaraan dari Mutis hingga Malaka. Bagi Robert Fahik, Benenai adalah sebuah cinta yang tak pernah berhenti antara Noi dan Mei. Fahik menulis, di tepi sungai inilah kami melewati hari-hari indah, disaksikan air sungai yang terus mengalir. Di tepi sungai inilah untuk pertama kalinya kami bertemu. Di tepi sungai ini pula untuk terakhir kalinya aku menatap wajah Noi dengan senyumannya yang damai. Sesungguhnya Benenai sudah menjadi sahabat kami di masa kecil. Di antara bocah-bocah yang berlarian di bentangan pasir sungai itu, aku dan Noi ada. Pada saat-saat seperti itulah kekaguman abadiku tumbuh untuk seorang gadis Malaka. Robert Fahik begitu setia menyusuri lorong-lorong masa lalu. Dengan kata lain, sungai Benenai menghanyutkan batang-batang kenangan yang menghadirkan refleksi. Tipikalisasi aroma kehidupan Malaka ditampilkan secara bernas. Ada sapi, ada burung-burung bernyanyi yang kini hanya terperosok dalam cangkang-cangkang modernisme yang menistakan semua keadaan itu. Cara bertutur novel ini sangat teratur. Bahasanya baku, tak ingin nyentrik-nyentrikan dengan fitur lingual. Bahasa baku terkadang menghadirkan deskripsi meski kadang menghadirkan sangar. Berlebih memuja Malaka seakan tanah terjanji yang membuatnya sulit mengelak dari sebuah deskripsi seperti di bawah ini. Benar, nama adalah tanda. Bila merujuk pada sejarah kota-kota di dunia misalnya, masing-masing kota tentu memiliki latar belakang tersendiri terkait nama kota tersebut, tidak terkecuali arti nama kota yang bersangkutan. Dalam hal ini, ada dua hal yang perlu dicatat. Pertama, sejarah memainkan peran vital dalam menguraikan sebuah nama. Kedua, permenungan atau pemaknaan atas sebuah nama menjadi panggilan bagi setiap generasi yang mewarisi nama tersebut. Mengenang Malaka adalah sosok Noi, gadis yang ditokohkan Fahik sebagai gadis yang jujur,
setia, dan santun. Citra gadis Malaka. Faik sendiri berdiri sebagai aku lirik yang amat mencintai Noi dan Malaka. Demi Malaka ia meninggalkan Mei. Sedangkan Mei amat mencintai sang aku. Simak kisah berikut ini. Sambil memegang tanganku, Mei bicara lagi. Sejak melihatmu kembali hari ini dan mendengar kisahmu, aku berpikir, apakah dengan situasi ini aku bisa memulai lagi kisah lama itu? Maksudku, kekaguman dan cintaku padamu sekian tahun itu boleh tumbuh lagi. Kau belum menikah, aku juga belum menikah. Apalagi yang bisa menghentikan kita? Kekasihmu meninggal, tetapi ada orang lain yang masih begitu mencintaimu. Maaf, aku tidak bermaksud melukai perasaan wanita yang kau cintai. Tapi kita bisa memulai hidup yang baru. Ayah sudah cukup tua. Aku bisa berhenti dari LSM ini dan kita akan membesarkan usaha percetakan ayah. Kita bisa tinggal di Jogja, menemani ayah di usia senjanya. Kita bisa bersama menelusuri jejak-jejak peradaban Malaka. Bagaimana? Tidak perlu ada yang berubah, Mei. Sudah sejak dulu kau kuanggap sebagai adikku. Kau juga akan segera bertunangan. Jangan kau sakiti hati lelaki yang mencintaimu. Setelah kegiatan di sini, pulanglah ke Jogja. Jalani pertunangan itu dengan hati yang damai. Biarkan aku hidup di sini dengan kedamaian yang sudah kugenggam. Aku tak bisa pergi dari Malaka, Mei. Noi adalah gadis Malaka yang amat dicintai aku lirik. Jalinan cinta keduanya sejak mereka usia dini. Sayangnya cinta tak sempat rampung karena Noi meninggal dunia. Noi didera sakit kepala, gegar otak lantaran jatuh motor bersama ayahnya ketika ia masih duduk di bangku SMP. Sakit diperparah oleh karena ia dinikahkan dengan lelaki yang tidak dicintainya. Bagi saya, novel ini sebuah gado-gado gurih antara cinta, kerinduan terhadap masa lalu, seraya menyekah masa depan, keadaban lokal yang pernah memfasilitasi komunitas, dijahit dalam struktur dan alur narasi novel ini. Inilah yang membuat novel kuat. Pembaca tidak hanya mengenal Malaka dalam tampang keunikan geografisnya, tetapi mitos-mitos yang mendaraskan landscape kultural yang khas. Akhirnya, penulis yang baik selalu menyediakan rongga agar pembaca dapat memasukkan pikiran dan menggenangkan imajinasi, sehingga sebuah karya sastra menjadi mata air inspiratif bagi penulis lain. Seperti langit masih bolong untuk digenangi cerita, seperti bumi masih kosong untuk dilinangi kisah.